Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau pusat pujian penyembahan kami, Engkau sumber segala berkat. Kami kagum dan hormat kepadamu Tuhan, yang oleh anugerah-Mu mempertemukan kami dalam pertemuan kudus yang dipenuhi oleh hadirat-Mu. Kami tetap yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mau bertahta di atas pujian penyembahan setiap milik kepunyaan-Mu. Biar segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya tempat ternyaman di bawah kolong langit ini adalah hadirat Tuhan. Kami percaya perjumpaan dengan Kristus tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Apapun persoalan pergumulan kami, saat kami datang di hadirat-Mu di sini, kami akan pulang dengan kelepasan, pemulihan, mujizat, kemenangan yang terhilang direbut kembali dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Allah Tritunggal. Kami cinta padamu. Tiba saatnya kami dengar firman Allah. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Maka tidak ada penghalang apapun untuk kami menerima berkat sukacita yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Terpujilah Allah yang hebat. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman-Nya, satu hati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat teristimewa. Orang-orang muda di kota Makassar dan sekitarnya yang hadir untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, shalom. Saya mengucap syukur saya ada di kota Makassar sekali lagi. Khususnya di gedung ini kami juga pernah dapat kesempatan bicara di tempat ini. Dan hari ini sekali lagi itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya datang dengan istri, tapi kali ini saya datang dengan anak saya. Puji Tuhan. Absef berdiri sebentar. Ya, ini putra sulung saya. Tuhan baik, kami baru tiba dari Amerika dan kami langsung ke sini untuk menyampaikan firman Allah karena ini tugas mulia dari Tuhan Yesus bersama hambanya Pak Franky dan juga narasumber lain yang sudah menjadi saluran berkat. Pak Esra Soro, Dr. Andi dan lain-lain yang telah dipakai Tuhan dalam seminar tadi. Baik, puji Tuhan saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Waktu kita tidak banyak karena kita harus mengikuti acara demi acara. Dan kita percaya semua ada dalam kendali Roh Kudus. Amin. Mari kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada kami adalah reclaimed. Dan kita tahu kata itu memiliki arti merebut kembali. Apa yang direbut kembali? Jiwa. Siapa pemilik jiwa? Tuhan Yesus. Menarik bahwa ayat ini mengatakan bahwa tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan kalau kita baca keseluruhan ayat ini, bahkan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah, jemaat terkasih, orang-orang muda khususnya, ayat ini sedang bicara tentang milik Kristus yang tidak bisa digoyahkan. Walaupun ada upaya-upaya dari setan dan antek-anteknya untuk menggoyahkan,
untuk menipu, untuk merampas. Tapi yang namanya milik Tuhan tidak mungkin terhilang. Amin, kekasih Allah. Yang namanya milik kepunyaan Allah tidak akan mungkin terhilang. Makanya kalau kita bicara tentang reclaim, merebut kembali, artinya milik Tuhan yang sedang digoda, yang sedang digiring, yang sedang ditarik dengan berbagai pengaruh, khususnya orang-orang muda di zaman ini. Kita tahu bahwa zaman ini tambah hari tambah jahat. Di mana-mana ada dekadensi moral, ada kebejatan moral. Dengan kecanggihan teknologi, media sosial yang semakin luar biasa, di mana-mana kita dengar penggenapan firman Allah mulai terjadi, bahwa yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar. Tetapi di sisi lain kita percaya yang kudus akan tambah kudus. Amin. Yang benar akan tambah benar. Di sisi lain ada yang namanya dekadensi moral, ada krisis total dalam bidang apapun. Tapi di sisi lain Alkitab memberi informasi akan ada kebangkitan spiritual, akan ada kebangunan rohani, akan ada revival. Nubuatan Nabi Yoel sudah digenapi di hari Pentakosta, dan saya percaya pergerakan Roh Kudus sampai hari ini masih bergerak dengan luar biasa. Amin, kekasih Tuhan. Maka dari itu saya bersyukur melihat ada 1000-an lebih mungkin orang-orang muda di ruangan ini. Saya berdoa, saya berharap Anda dan saya ada dalam pergerakan di mana Tuhan sedang merebut kembali milik kepunyaannya. Amin. Ayat ini kalau saudara baca, di sana Paulus sedang bicara kepada Timotius tentang adanya penyesatan yang luar biasa di sekitar daerah pelayanan Timotius. Tetapi Tuhan melalui Paulus mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan dasar ini ada meterainya. Dalam meterei itu ada 2 tulisan. Yang pertama, Allah mengenal siapa kepunyaannya. Amin. Saudara, kalau kita belajar Alkitab baik-baik orang-orang muda, prinsip kitab suci itu jelas. Prinsip Tuhan dituangkan di sana. Satu kali Tuhan mengenal orang, Dia akan mengenal orang itu selama-lamanya. Sebaliknya, satu kali Dia tidak mengenal orang, selama-lamanya Dia tidak akan mengenal orang itu. Di dalam kekristenan, kita percaya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau seseorang bisa mempercayai Tuhan, itu sebenarnya dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan kita percaya baru dipilih, dipilih baru bisa percaya. Jadi jangan salah mengerti dengan ajaran ini. Banyak orang berpikir bahwa pada waktu orang percaya baru dia dipilih Allah. Tidak demikian. Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Ya, Efesus 1 ayat 4 dan 5. Apakah ayatnya sudah disiapkan? Perhatikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayatnya yang ke-5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kenapa kita menjadi Kristen hari ini? Kita harus bersyukur bahwa Allah memilih kita. Amin. Dan prinsip Tuhan adalah Dia akan berbelas kasihan kepada siapa Dia mau berbelas kasihan. Dia akan bermurah hati kepada siapa Dia bermurah hati. Itu tidak tergantung kebaikan orang, tidak tergantung kelebihan kita, tidak tergantung talenta-talenta kita.
Mungkin orang yang kita anggap tidak cocok, tidak pantas. Tapi kalau dalam skenario Allah, Allah telah menentukan dia dari semula. Maka pasti orang itu akan datang kepada dia. Tidak bisa dibantah. Di dalam Kristen jelas. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu. Hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini. Saya, Pak Franky Kuncoro, Pendeta Esra Soru. Prinsipnya jelas, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi pertumbuhan adalah urusan Allah. Amin. Ada senior-senior hamba Tuhan di PGPI, ada Pak Basuki, pendeta-pendeta yang lain. Mereka sudah menanam. Kami hamba-hamba Tuhan yang diundang hanya menyiram. Tapi kalau Anda bisa bertumbuh, Anda merasakan jamahan Allah, Anda merasakan sesuatu yang spektakuler, entah mujizat, kesembuhan, pertobatan, atau apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda, memang Anda telah dipilih oleh Allah, dan satu kali Allah memilih Anda, Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Satu kali dia memulai, dia akan meneruskan sampai seluruh skenarionya tergenapi dengan sempurna dalam hidup kita. Amin, kekasih Allah. Makanya saya pribadi khotbah di mana-mana. Kalau ada orang bertobat, saya tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tidak boleh ada dalam diri ini, oh itu karena khotbahku, oh itu karena doaku, oh itu karena usahaku. Tidak ada demikian. Tidak boleh hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Yang layak terima kemuliaan hanya Allah, saudara-saudara. Makanya Yohanes 6 ayat 44, Yesus bilang begini. Kalau ada orang datang kepadaku, itu karena dia ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Cara Tuhan menarik orang tuh beda-beda. Secara khusus kita semua punya pengalaman pribadi. Saya ditangkap polisi 8 kali. Setiap kali ditangkap selalu bertobat. Apalagi sudah dapat ancaman hukuman. Karena saya pelanggaran hukum banyak banget. Sebelum jadi pendeta, tusuk orang, mau bakar rumah orang, mau bakar rumah ibadah orang. Dan sejumlah kriminalitas yang lain. Seluruh tetangga sudah mendoktrin anak-anak mereka dengan kalimat ini. Jangan bergaul dengan si setan itu. Jadi saya bukan nama Mel Atok. Si setan itu, karena masih umur SD, saya sudah bawa kita nonton bokep, nonton segala macam, curi, parah-parah. Saya tusuk orang di depan gereja, namanya Gereja Immanuel Oepura. Saya ini ABG, anak belakang gereja. Tempat kita bikin kriminal ya di depan gereja itu, Gemit Immanuel Oepura. Saya tusuk orang 10 tusukan di situ. Musuh lama. Dia pernah senggol saya. Maka saya dapat dia, selesai. Dia sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong. Saya tidak peduli. Saya hantam terus. Makanya kalau Anda ke NTT, dengar latar belakang Mel Atok, semua tahu. Itu mantan penjahat, itu mantan pencuri, dan lain sebagainya. Dalam sebuah KKR, selesai saya KKR, seorang ibu datang dan berkata, Pak Pendeta minta maaf. Jangan tersinggung ya Pak Pendeta. Kenapa ibu? Pak Pendeta saya hafal benar. Dulu ayam saya hilang. Pak Pendeta, saya tanda Pak Pendeta, saya bilang iya tapi yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang ibu. Jadi memang benar-benar masa lalu hancur. Tapi ketika mengenal Tuhan dan melihat ayat-ayat seperti ini. Oh tidak ada kata selain berkata, how great is our God. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Kita yang tidak pantas. Kita yang layaknya masuk neraka. Kita yang dianggap orang-orang tidak berguna. Tukarkah?
Oke. Kita yang dianggap sampah masyarakat, troublemaker, tapi dia Tuhan hebat dan luar biasa. Awal saya bertobat, waduh tantangannya tidak gampang. Apalagi di NTT, orang pikir mayoritas Kristen. Jadi kalau satu bertobat semua dukung, tidak. Yang benar tuh Alkitab, satu orang bertobat surga bersukacita. Alkitab juga bilang kalau satu orang bertobat, biasanya ditolak dalam rumah, ditolak dalam kampung sendiri. Saya pegang Alkitab, mau ikut ibadah, mau ikut KKR dan lain sebagainya. Teman-teman yang lama, waktu saya lewat mereka hitung. 1, 2, 3, nabi palsu. Tapi saya balas dengan doa. Saya pulang, saya berlutut, saya sebut nama mereka satu persatu. Dan tahukah Anda, orang-orang yang menyebut saya nabi palsu itu, hari ini ada di gereja tempat saya menggembalakan, menjadi pendukung pelayanan, menjadi pelayan parkir, pelayan pembersih gereja, pelayan yang lain-lain. Mereka ternyata sesama orang pilihan yang sedang ditipu oleh setan. Tetapi tema kita luar biasa, reclaim. Rebut kembali, sebab itu adalah milik Kristus. Saya tidak tahu orang-orang di Makassar, anak-anak muda yang hadir, mungkin engkau sedang digiring, mungkin engkau sedang ditipu. Setan tawarkan hal-hal menarik, setan tawarkan hal-hal indah. Tapi saya mau kasih tahu Anda, cara kerja setan dan cara kerja Tuhan. Tuhan itu menguji, setan itu mencobai. Fenomenanya, kalau dia mencobai, biasanya yang enak-enak dulu, yang indah-indah dulu, yang manis-manis dulu, tapi endingnya sangat mengerikan. Kalau Tuhan, dia uji, pahit-pahit dulu, nangis-nangis dulu, diproses dulu, tetapi happy ending. Amin. Makanya saudara-saudara, kalau ada tawaran-tawaran indah yang menarik engkau jauh dari hadirat Allah, menarik engkau jauh dari firman Allah, malam ini, melalui kegiatan ini, kami diutus untuk memanggil engkau kembali. Memanggil engkau kembali, kembali kepada jalannya, sebab engkau miliknya. Amin, kekasih Allah. Saya percaya semua orang bisa datang kepada Tuhan kalau ditarik oleh Bapa. Bagaimana Allah menarik? Ya melalui firman. Tidak ada lain. Secara khusus ada pengalaman pribadi. Tapi secara umum hanya firman Tuhan yang menarik kita untuk datang kepada Dia. Amin, kekasih Allah. Saya punya teman masuk penjara, bertobat di penjara. Dia khotbah, volunteer. Tidak sekolah teologi. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Di mana dia dapat jamahan Roh Kudus, di mana dia dilawat Allah, di lembaga pemasyarakatan, kasus pembunuhan. Dia keluar, dia khotbah di jalan-jalan. Di situ Tuhan tangkap kami. Roma pasal 10 ayat 13. Ayat itu bilang begini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu ayat selanjutnya dia bilang begini, bagaimana orang bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau orang itu tidak diutus? Maka malam ini kami hamba-hamba Tuhan yang datang, percayalah ini bukan karena panitia, hubungin kami dan lain sebagainya. Saya percaya Roh Kudus pegang kendali dalam segala sesuatu. Kami diutus Allah. Dan diberkatilah Anda yang membuka telinga, membuka hati untuk datang kepada Tuhan. Amin. Karena memang pada prinsipnya tidak semua orang menerima kabar baik. Di dalam ayatnya yang ke-16. Sama-sama baca. 2, 3. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Makanya jangan kaget kalau ada juga orang-orang yang katanya sudah pendeta, sudah pastor, suster, romo. Hari ini mereka pindah ke agama lain, bukannya fokus belajar agama lain, tapi sibuk menyerang Kristen. Tapi kita sih asik-asik aja.
Kita tidak dididik menyerang agama manapun. Amin. Tidak sama sekali. Kalaupun kita kantor hanya mau tolong mereka. Siapa tahu mereka itu juga orang pilihan Allah. Tapi sedang tersesat saja. Serius. Kita tidak menyerang membabi buta kok. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tergabung dalam Apologet Indonesia. Saya tidak mau menyerang orang. Tapi saya juga tidak akan membiarkan kalau agama saya diserang. Seorang teolog namanya John Calvin. Dia berkata, anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Masakan aku hambanya, hidup bahkan dari Injil. Aku membiarkan kebenaran Tuhanku diganggu. Lalu aku diam saja. Calvin mengatakan, anjing lebih baik dari aku. Maka tidak mungkin kami diam. Tapi kami juga mendidik umat Tuhan. Untuk tidak menyerang, membabi buta siapapun. Jadi kalau ada orang yang mundur, kita tahu. Dan dia tidak pernah kembali lagi. Kita tahu dia siapa. Dia memang tidak pernah dipilih. Jadi kalau ada yang bilang, wah Pak, Yudas itu kehilangan keselamatan. Kata siapa? Yudas tidak pernah selamat dari awal. Yudas tidak pernah kehilangan keselamatan. Memang dari awal dia tidak pernah selamat. Jadi kalau Anda lihat ada pendeta, dia tiba-tiba pindah agama lain. Kami hujat agama Kristen. Memang dari awal kami tidak pernah selamat. Tidak ada namanya sudah selamat lalu hilang. Tidak ada. Coba belajar Alkitab baik-baik. Saya buktikan satu data. Yohanes 6 ayat 65. Jemaat baca. Ini di sini tidak ada ayatnya ya. Harusnya ada supaya saya jangan leher bengkok. Yohanes 6 ayat 65, 1, 2, 3. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Kalau apa? Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66, berita buruk. 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Siapa mereka? Orang yang tidak dipilih. Ini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Yesus kasih makan 5.000 orang. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Yang datang banyak banget. Tapi yang mundur banyak banget. Makanya hari ini kalau ada KKR, orang ramai. Sebenarnya panitia jangan terlalu bersuka cita dulu. Kita tidak tahu ini berapa yang dipilih, berapa yang tidak. Berapa yang sungguh-sungguh orang pilihan, berapa banyak yang ikut rame, kita tidak tahu. Sebab dari dulu sudah begitu. Rame-rame ikut, rame-rame mundur. Kenapa? Tidak dikaruniakan. Tapi kalau orang yang dikaruniakan itu beda. Saya percaya banyak orang hari-hari ini di gereja, tapi mungkin dia adalah Yudas Iskariot. Di gereja, pelayanan, ada di jabatan-jabatan penting, mungkin pendeta, mungkin majelis. Ingat, Yudas itu rasul. Jabatan rasul itu lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari ketua PGI, BPD, ketua sinode, lebih tinggi. Kalau rasul aja pendusta. Saya pikir jangan terlalu polos dan menganggap semua pendeta benar. Oh iya. Jangan terlalu polos asal lihat pendeta. Wah pasti benar. Hello. Yudas dipakai usir setan. Baca itu Matius pasal 10 ayat 1-5. Dipakai memberitakan Injil, usir setan, bangkitkan orang mati. Ternyata pengkhianat. Tapi saya juga yakin. Ada orang di luar sana yang mungkin kelihatannya seperti Paulus. Masa lalunya hancur, masa lalunya berantakan. Tapi ternyata dia orang pilihan Allah. Makanya kita tidak boleh cepat menghakimi. Kita percaya tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang mungkin sedang ada di jalan yang lebar itu. Kalau dia mendengar panggilan Tuhan, dia bisa kembali. Dan saya yakin dia adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin, kekasih Allah. Makanya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kita semua yang ada di sini. Siapapun Anda, apapun latar belakangmu, saya percaya
Kalau Anda adalah orang pilihan Allah, Anda akan datang pada Tuhan malam ini. Anda akan direbut kembali oleh Tuhan. Sebab semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus. Langsung tunjukkan saja Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Ada banyak ayat yang disiapkan, tapi kita tidak akan tayangkan semua. Yohanes 6 ayat 37, semua baca 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus apa? Akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi malam ini, saya yakin. Kalau Anda datang pada Yesus, menyerahkan diri. Mungkin ada di antara Anda yang baru bertobat. Atau sudah pernah melayani. Tapi Anda ada dalam kejatuhan. Anda ada dalam penurunan rohani. Anda ada di padang gurun. Anda ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi malam ini kalau engkau kembali. Saya yakin. Memang engkau adalah milik kepunyaan Allah yang sedang tertipu. Tapi malam ini. Ayat ini berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekitar tahun 60-an, ada KKR di NTT. Dalam KKR itu luar biasa, KKR 7 malam kurang lebih. Waktu itu kalau dengar KKR atau KPI, apalagi di NTT, itu kayak barang aneh. Sekarang udah biasa konser lampu mati hidup. Dulu kau kasih mati hidup, kau mati duluan dulu. Oh, tahun itu kan parah-parah. Apalagi di gereja kami di NTT Gemit. Itu kan anti main gitar aja nggak boleh di gereja. Jadi dianggap satu gerakan yang lain. Kalau sekarang gereja Gemit pun sudah pakai full musik. Oh, dulu anti berat. Sekarang gereja Gemit di minggu keempat itu ada ibadah sudah kayak KKR. Kreatif, tapi dulu tidak. Khotbah di hari ke-7. Pendeta itu tidak berkhotbah. Dia panggil, siapa yang mau bersaksi tolong maju ke depan. Mendengar istilah KKR atau KPI saja, itu sudah aneh. Apalagi dengar istilah bersaksi. Waduh. Tapi sementara satu lihat satu, siapa yang mau maju. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik. Dan menurut kesaksian, itu perempuan paling cantik di Kupang waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang jangan terlalu berharap. Ya. Orang sudah mau 80 tahun kali itu ibu. Dia maju. Semua heboh karena dia maju sambil menangis. Pembicaranya orang Amerika kalau tidak salah. Sementara dia maju sambil menangis terisak-isak. Sampai ada bapak-bapak yang saksi mata waktu itu dia bilang, aduh adik jangan menangis jauh-jauh. Menangis di samping kakak saja. Supaya maksudnya bantu lap air mata. Jangan menangis jauh-jauh, menangislah di samping kakak katanya. Tapi dia terus maju sampai di dekat mimbar. Pembicaranya bawa dia ke belakang mimbar. Ini juga aneh. Karena zaman itu yang berdiri di belakang mimbar hanya domini. Pendeta hamba Tuhan. Tidak bisa perempuan seenak-enaknya naik ke mimbar. Tidak boleh itu. Tiba-tiba dia disuruh bersaksi. Sudah tahu isi kesaksiannya apa? Kisah nyata. Dia mulai dengan sebut seorang ibu. Misalnya Ibu Susi. Ibu Susi, Mama. Saya minta maaf Mama. Saya pernah tidur dengan suami ibu. Semua terdiam. Dia minta maaf lagi di bagian sana. Tante di sana minta maaf. Saya ada satu anak dengan om. Semua yang tadi minta dia duduk bilang, wah penjahat juga ini. Ini ternyata pelakor kelas kakap. Dia sudah tidur dengan semua om-om di situ. Tapi malam itu lawatan Allah luar biasa.
Orang bertobat bukan karena khotbah pendeta dari Amerika itu. Tapi pengakuan dosa seorang pelakor. Yang bersaksi, aku kotor, aku rusak. Tapi saudara tahu, menurut kesaksian saksi mata, dan banyak di antara mereka jadi pendeta. Ibu ini juga sudah jadi pendeta. Dia memutuskan tidak nikah. Kalau tidak salah berita terakhir dia berdomisili di Bali hari ini. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan melalui pengakuan dosanya itu. Saudara tahu, semua orang di situ dilawat oleh Allah. Mereka tiba-tiba maju berlutut beramai-ramai di muka mimbar. Dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Melalui apa? Seorang pelakor yang diubahkan Allah. Saudara masih ingat Yohanes 4? Ketika perempuan Samaria di Parigi Yakub itu dipulihkan oleh Allah melalui dia. Seantero Samaria mendengarkan siapa itu Mesias. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat tadi ya dan amin. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan tidak akan membuang Anda. Saya tidak peduli berapa banyak kali Anda ditolak oleh sesama, ditolak oleh manusia. Tapi Yesus tidak akan menolak engkau. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Saya hancur-hancuran. Saya bukan hanya hafal ayat. Saya bukan hanya pasang titel sebagai pendeta. Saya mengalami langsung jamaah Tuhan yang tidak berarti, yang rusak. Tapi Tuhan rubah jadi hamba Tuhan. Pimpin gereja. Dan di gereja di tempat saya menggembalakan. Saya tulis di depan gereja. Bengkel orang berdosa. Karena bagi saya, gereja bukan tempat berkumpulnya para malaikat. Gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang terhilang yang dipulihkan oleh Allah, yang dijamah oleh Allah. Maka dari itu, siapapun Bapak Ibu yang hadir malam ini, khususnya orang-orang muda, saya mau kasih tahu Anda, hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Kalau memang Anda dipilih Tuhan, Anda tidak mungkin menahan jamahan Tuhan. Kecuali Anda memang tidak dipilih Tuhan. Itu beda cerita. Karena ada ayat-ayat seperti Matius 7 ayat 23. Orang itu berseru-seru kepada Tuhan. Tapi Tuhan kemudian usir mereka. Dan apa kata Tuhan di ayat itu? Matius 7 ayat 23. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pengatur timer tolong kasih ingat saya. Jangan minta saya ingat sendiri, saya tidak akan ingat. Tolong ingatkan ya. Jadi kekasih Tuhan, baca ayat ini. Ini ayat tidak berkata, oh dulu aku kenal kamu. Kamu yang panitia itu kan? No. Oh saya kenal kamu. Kamu yang majelis 2 periode itu kan? No. Saya kenal kamu. Kamu yang isi acara di Makassar itu kan? No. Ayat ini berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Makanya saya tegaskan di awal tadi. Satu kali dia kenal Anda, dia kenal terus. Satu kali dia tidak kenal, dia tidak akan kenal. Maka kalau Anda bisa datang kepada Tuhan, itu membuktikan memang Tuhan kenal Anda. Tapi mungkin Anda sedang tersesat. Anda sedang ditipu. Tapi malam ini malam pemulihan. Bagi mereka yang tidak mau dipulihkan, itu biasanya tandanya mereka akan tambah jahat. Salah satu dosa yang paling berbahaya sekarang itu namanya LGBTQ. 5 menit lagi masuk altar call, saudara-saudara. Perlu ada itu ya, pendeta dari timur ini beda. Kalau sudah ngomong tidak mau berhenti. Jadi itu penting sekali. Saya bersyukur khotbah di mana-mana semua pakai batasan, jadi bagus. Kalau tidak berat. Saudara, jangan ada kita yang menolak panggilan Allah. KKR ini adalah salah satu cara
di mana Tuhan mau menarik kita atau Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Jangan sampai dia lepas tangan. Saya contohkan satu ayat. Dalam Roma 1 ayat 24. Jemaat baca sama-sama Roma 1:24. 1, 2, 3. Karena itu apa? Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25 sama-sama 23. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 26. 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan apa? Kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Allah menyerahkan mereka. Dan kalau Anda baca terus, orang-orang yang tidak dipilih Allah itu tambah hari tambah rusak. Tapi orang yang dipilih Allah, mungkin dia dalam keadaan begini, tapi dia akan kembali kepada Tuhan. 28 sama-sama 23. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang Allah tidak pernah kenal mereka. Tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah kotor, tambah hari tambah rusak. Tapi malam ini saya percaya dengan adanya kegiatan ini, siapapun engkau orang-orang muda, Allah sedang mengulurkan tangan kepadamu. Allah tidak lepas tangan dengan engkau. Artinya apa? Sesungguhnya Anda adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus direbut kembali untuk datang kepada Tuhan. Saya waktu mendengar teman saya menginjili saya tidak dipaksa, saya tidak diajak. Saya langsung menawarkan diri. Saya bilang, bro, di mana kamu ibadah? Saya mau ikut ibadah di situ. Dan sejak itu saya belajar berlutut di hadapan Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Walaupun banyak tantangan, ejekan dan olokan, tapi saya percaya roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Orang-orang muda Makassar yang dikasihi Tuhan. Kalian luar biasa. Kalian milik kepunyaan Yesus. Yesus telah membayar harga kita lunas. Satu pujian lama. Ku telah mati dan tinggalkan. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mencintaimu. Siapapun Anda, apapun latar belakangmu, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan mau, Anda kembali kepada pelukannya. Saudara masih ingat anak bungsu yang hilang itu? Dia pergi tinggalkan Bapa. Waktu dia kembali, dia jalan dalam keadaan hati yang hancur. Dia merasa mungkin dia akan ditolak. Tapi Bapa berlari kencang memeluk dia. Tahukah Anda betapa rindunya Bapa kepada Anda? Dia menunggu-nunggu engkau. Kembalilah orang-orang muda. Datanglah pada Yesus. Singer akan bantu kita untuk menaikkan pujian. Bukan dengan barang yang fana. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihimu Allah. Bukan dengan barang fana. Terima kasih. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
tiada noda dan celah. Terima kasih. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oh haleluya, terima kasih. Oleh segenap kasih, terpujilah Yesus Tuhan dan pengorbananmu. Mari angkat tangan kita, sembah Dia. Ya Tuhan, dan tinggalkan cara hidupku yang lain. Semuanya sia-sia, tidak berguna. Tapi kami percaya malam ini adalah malam pemulihan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Lebih lagi hidup ini yang Allah letakkan. Ada mesbah-Mu, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Orang-orang muda, sementara engkau tundukkan kepalamu, firman Allah berkata, lihat, aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan hati, Tuhan bilang, aku akan masuk mendapatkan. Apakah khotbah saya yang sederhana ini telah dipakai Tuhan mengetuk pintu hatimu? Penulis Ibrani berkata, pada hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan sedang mengulurkan tangan kepadamu. Tuhan tidak lepas tangan dengan milik kepunyaannya. Tuhan tidak peduli seberapa dalam engkau jatuh, seberapa jauh engkau tinggalkan rumah Bapa. Tapi Tuhan mau engkau kembali. Dia mau kenakan jubah yang baru. Dia mau berikan cincin simbol kasih yang tak berujung itu. Dia mau berikan kasut untuk membuktikan sekali anak tetap anak. Tidak ada mantan anak. Saya adalah orang yang rusak, yang benar-benar hancur. Tapi hari ini saya ada di sini sebagai orang yang sudah dipulihkan, direbut kembali oleh Tuhan. Saya percaya hal yang sama Allah mau kerjakan di ruangan ini. Orang-orang muda, maukah engkau memberikan dirimu kepada Tuhan? Jangan menunda-nunda karena mungkin besok bukan waktu. Bagi yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan ikut arus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau didoakan, Tuhan baik, Tuhan baik. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan tahan jamahan Roh Kudus. Haleluya. Sementara engkau angkat tinggi-tinggi tangan, kita ulangi pujian ini dari awal. Waktu kita tidak banyak. Yang sudah angkat tangan, maju ke depan, cepat. Saya mau doakan Anda, cepat, lari ke depan. Lari ke depan, lari, 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 cepat, cepat. Serukan, lari kepada Tuhan. Roh Kudus jamah orang-orang muda ini. Roh Kudus jamah mereka. Masih ada tempat di sini. Mari maju ke depan sini. Cepat, masih ada yang dicamah Tuhan itu. Jangan tahan, jangan tahan. Maju lebih dekat. Luar biasa Allah Roh Kudus. Lebih lagi serahkan dirimu orang-orang muda. Engkau berharga di matanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku telah mati. Ku telah mati. Siapa lagi, siapa lagi? Mari maju ke depan. Mari maju ke depan, lebih depan lagi. Terima kasih Allah yang hebat. Engkau dahsyat. Siapa lagi, siapa lagi? Serahkan dirimu, serahkan dirimu. Oh Tuhan, Engkau Allah yang besar. Jangan dalam
Ku seperti yang Kau. Sementara tangan kita terangkat, semua dari muka sampai belakang, semua angkat tangan tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita semua berdoa, ikuti doa saya orang-orang muda. Tuhan Yesus, lebih keras, Tuhan Yesus, malam ini kami percaya tangan-Mu yang penuh cinta sedang terulur kepada kami. Kami mengaku Tuhan, kami berdosa. Kami mengaku Tuhan, kami menyakiti-Mu. Tapi malam ini dalam nama Yesus, kami percaya belas kasihan-Mu tercurah atas kami. Kami percaya yang terhilang telah ditemukan kembali. Kami percaya sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih salju, seputih bulu domba. Firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dan kami percaya ketika kami tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kami. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami tidak turun, tapi kami semakin naik. Dan malam ini kami bikin komitmen. Kami bikin komitmen tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus lagi. Bagi kami, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekalipun kami dalam kelemahan dan kekuatan, tetap Yesus yang kami andalkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.